ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dikra. Para Dikra dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu zona subduksi. Zona subduksi adalah area di mana dua lempeng tektonik atau lebih saling bertemu dan salah satu lempeng menunjang ke bawah lempeng lainnya. Peristiwa ini terjadi karena perbedaan densitas lempeng yang disebabkan oleh perbedaan jenis, umur, dan komposisi batuan penyusun lempeng. Zona subduksi dapat terjadi antara dua lempeng benua, dua lempeng samudra, atau antara lempeng benua dan samudra. Peristiwa ini menghasilkan berbagai produk seperti palung laut, seperti Palung Mariana, pegunungan, deretan gunung berapi, jalur gempa bumi, persesaran batuan, dan persesa batuan. Zona subduksi sering disebut sebagai cincin api karena sering menjadi penyebab gempa bumi terbesar di dunia. Di Indonesia terdapat beberapa zona subduksi aktif, yaitu subduksi Sunda yang mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Subduksi Banda, subduksi lempeng Laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina, dan subduksi utara Papua. Materi kedua yaitu pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng adalah fenomena pergerakan blok-blok besar kerak bumi yang disebut lempeng tektonik di atas lapisan atmosfer yang lebih lunak. Jenis pergerakan lempeng yang pertama yaitu divergen atau batas pemisahan. Lempeng bergerak saling menjauh. Prosesnya adalah material panas dari mantel naik ke permukaan membentuk kerak baru. Contohnya punggung tengah Atlantik. Tipenya yang pertama aduksi lempeng samudra tersubduksi ke bawah lempeng benua. Contohnya Palung Mariana. Yang kedua tumbukan benua, yaitu dua lempeng benua bertabrakan membentuk pegunungan. Contohnya Himalaya. Yang selanjutnya adalah perubahan bentuk bumi seperti pembentukan samudra, benua, dan palung laut. Pergerakan lempeng tektonik berlangsung sangat lambat dengan kecepatan rata-rata sekitar 1-10 cm per tahunnya, tetapi memiliki dampak besar terhadap dinamika bumi. Yang selanjutnya adalah Ring of Fire. Ring of Fire, cincin api Pasifik, adalah wilayah di sekitar tepi Samudra Pasifik yang memiliki aktivitas tektonik dan vulkanik yang sangat tinggi. Ciri-cirinya yaitu lokasi meliputi tepian Samudra Pasifik dimulai dari Amerika Selatan, Amerika Utara, Asia Timur, hingga Oseania. Yang kedua, gunung berapi aktif. Terdapat lebih dari 450 gunung berapi aktif yang mencakup sekitar 75% dari total gunung berapi aktif di dunia. Yang ketiga, gempa bumi menjadi lokasi sebagian besar bumi di dunia termasuk gempa bumi besar. Yang keempat ada zona subduksi. Banyak zona subduksi di mana lempeng samudra tersubduksi ke bawah lempeng benua. Dampak dari Ring of Fire ini, dampak negatifnya bencana alam, letusan gunung berapi, dan gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan besar. Tsunami, subduksi dapat memicu tsunami besar, contohnya tsunami Samudra Hindia pada 2004. Selanjutnya ada materi keempat, ada degradasi lahan. Degradasi lahan adalah penurunan kualitas
penurunan kualitas atau produktivitas lahan akibat aktivitas manusia maupun proses alam. Kondisi ini mengakibatkan lahan tidak lagi mendukung fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial seperti sebelumnya. Degradasi lahan merupakan salah satu masalah lingkungan utama yang berdampak pada ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan kehidupan manusia. Penyebab degradasi lahan pertama aktivitas manusia, pertanian berlebihan, penggunaan pupuk kimia, dan pestisida yang berlebihan. Yang kedua, faktor alam, yaitu erosi tanah oleh angin atau air, terutama di daerah yang kekurangan atau tutupan vegetasi. Yang selanjutnya adalah kekeringan, mengurangi kesuburan tanah, perubahan iklim, meningkatkan intensitas banjir dan kekeringan. Upaya mengatasi degradasi lahan, yang pertama rehabilitas lahan, yang kedua reboisasi dan penghijauan lahan yang rusak, yang ketiga pengelolaan air yang baik untuk mencegah erosi. Yang keempat, kebijakan pemerintah memberlakukan peraturan untuk pengelolaan lahan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Materi yang terakhir adalah climate change atau perubahan iklim, adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan suhu rata-rata di bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun proses alami. Penyebab perubahan iklim, yang pertama aktivitas manusia, pembakaran hutan atau pembakaran fosil, menghasilkan karbon dioksida, CO2 dan metana, CH4, pertanian intensif, yaitu menghasilkan gas rumah kaca seperti metana dari peternakan dan nitrous oksida dari pupuk. Yang kedua, faktor alam, berkontribusi kecil dibanding aktivitas manusia. Upaya mengatasi perubahan iklim, yang pertama mitigasi, mengurangi penyebab perubahan iklim. Upaya mengatasi perubahan iklim yang pertama itu mengurangi penyebab perubahan iklim. Yang kedua, adaptasi, menyesuaikan diri dengan dampaknya. Peran individu, mengurangi jejak karbon seperti menggunakan transportasi umum atau mengganti dengan kendaraan listrik. Perubahan iklim adalah tantangan yang membutuhkan tindakan bersama dari pemerintah, perusahaan, dan individu untuk mengurangi dampak dan melindungi bumi untuk generasi mendatang. Cukup sekian materi dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.